mensukseskan urusan kita, baik urusan dunia dan urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam semoga terlimpah curahkan kehalibatan junjungan kita Nabi Muhammad serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin dan para jamaah taksiyah, sebetulnya alhamdulillah dari 7 malam 7 hari wafatnya almarhumah nunggu saya. Cuma saya pada sekarang juga ada 2 sebetulnya, cuma yang dua saya badalkan ke santri-santri saya. Jadi pengganti saya taklim di Masjid Nurul Hasanah, masih daerah Kapuk Cengkareng, itu dibadalkan kepada santri-santri saya. Alhamdulillah ada yang sudah terpercaya, sehingga saya kirimkan tafsir Jalalain yang akan dibaca oleh santri saya. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan tidak mogok. Amin. Karena tafsir memang rada susah ya menerjemahkan. Hadirin yang sama berbahagia, di dalam sebuah hadis, mata di zamani Abi Bakrin Siddiq rajulun, wismati ing dalam zaman Abi Bakrin Siddiq rajulun sopong. Arti orang bahasa Inggris. Wismati sapa wong lanang ing dalam zaman Sayyidina Abi Bakrin Siddiq. Fa'idal kafanu yataharraku, maka kaget opo kapan yataharraku iku gerak ya kain kapan. Fanazuru jamaah, maka ningali sapa jamaah. Fa'izan hayatun mamtuqatun, maka kaget iku ulah. Ulah itu bahasa Inggris, ulah itu ular. Fanadhuru jamaah ayat turuha, maka Arabnya tah mapeni ya jamaah ulah. Ngertilah bahasa kita aja, bahasa santri. Saya ulang-ulangi, santri kalau tidak bahasa Jawa kurang sedap, itu benar. Kenapa? Karena saya ulang-ulangi, Syekh Nawawi pengarang kitab Al-Bantani Tanhar itu mengarang kitabnya semua dengan bahasa Arab. Makanya mangkoron malkur itu bahasanya bahasa Jawa. Ya, dari Jawa baru diterjemahkan dengan bahasa Sunda, mangga bahasa Indonesia bahasa Inggris, yes, silakan kalau bisa. Gitu. Hadirin yang artinya di zaman Sayyidina Abi Bakrin Siddiq ada seorang laki-laki yang wafat, yang meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah dipandikan, setelah dikafankan, begitu hendak disolatkan oleh para sahabat dan para jamaah, ternyata di balik kain kafan itu ada yang bergerak-gerak. Di masjid ini kalau ada yang ngeliatin begitu kaget kita. Di balik kain kafannya ada yang ngamuk. Otomatis para jamaah mendekat dan ingin tahu apa yang bergerak-gerakan itu. Ternyata begitu dilihat oleh para sahabat dan para jamaah, hayatun, seekor ular yang besar. Nauzubillah min
Nauzubillah nih, ular yang besar, otomatis para jamaah dan para sahabat ingin memukulnya dan sekaligus ingin membunuhnya terhadap ular itu. Dengan izin Allah, ular itu bisa bicara. Ular itu bisa membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kira-kira ular apa itu? Masya Allah. Itu di zaman sahabat Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Ular bisa membaca la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 5 takuruni laisa lidzakun wala khata'un. Kalau bahasa kita para jamaah, para sahabat, kenapa anda ini ingin membunuh saya? Ingin membunuh saya, sedangkan saya tidak punya dosa dan tidak bisa punya salah apapun. Itu kata ular. Bisa tanya jawab dengan para sahabat dan para jamaah. Bukan ular sembarangan berarti. Kata ular, saya tidak punya dosa dan saya tidak punya salah. Kenapa anda mau memukul saya? Kenapa anda mau membunuh saya? Ditanya dengan sahabat, mal khotoyahu, apa dosa si mayit ini sehingga anda ada dalam badan mayit itu? Kata ular, salah khotoya, mayit ini punya 3 alternatif dosa besar kepada Allah. Kata ular, mayit ini punya dosa besar, 3 dosa besar kepada Allah. Al-ula, idza sami'al nida la yajibu sholatu ma'al jamaah. Dengerin. Ketika si mayit ini waktu hidupnya mendengar suara adzan, tidak mau berjamaah sholatnya. Pada rumahnya dekat ke masjid, bertetangga dengan masjid, bertetangga dengan musola, tetapi sholatnya tidak mau dan enggak berjamaah sholat berjamaah di masjid. Ada begitu ada? Ada begitu ada? Tidak. Nggak ada di sini sholat di kampung. Masya Allah. Dengerin tuh. Ternyata orang yang sholat di rumah dekat masjid itu dosa besar. Loh, mana hadisnya Nabi mengatakan la sholata fi dalil masjid illa fil masjid. Lah itu bukan tidak sah, tidak sempurna orang sholat di rumah yang bertetangga dengan masjid illa itu adatul istisna. Setiap ada istisna pasti akan ada mustasna. Itu menurut penggalian ahli nahwi. Kecuali orang yang bertetangga dengan masjid, sholatnya di masjid. Dengerin, sholatnya di masjid. Akan gua mau ustaz, tidak peduli ustaz ke haji ke, harus berjamaah. Insya Allah. Kenapa? Di zaman Rasul ada orang tunanetra, orang buta. Kata Nabi, kadir. Kata Nabi, Anda berjamaah ke masjid ini ada yang nuntut. Kata orang tunanetra, tidak ada yang nuntut. Sallu fil bait, silahkan sholat di rumah. Begitu orang tunanetra, orang buta hampir ke depan pintu masjid, dipanggil kembali oleh Nabi. Anda mendengar suara adzan. Kata orang buta, dengar ya Rasul, harus ke masjid dan berjamaah di masjid. Itu orang yang tidak punya mata. Bagaimana orang yang melotot? Harus sholat berjamaah di masjid. Masya Allah. Itu ular pinter.
bicaranya. Makanya saya nyambung lisan ular ini. Hebat itu ular, bisa dakwah. Kalau sekarang ular bisa dakwah, jadi viral, jadi penceramah umum. Kenapa? Ustadz Kiai Haji Ular. Hadirin yang sama berbahagia. Satu. Makanya alhamdulillah kalau saya lihat tadi berjamaah Isya itu ada 4 baris 5 ke belakang. Alhamdulillah. Kalau Isya tahu kalau subuh mah. Kira-kira subuh berapa baris? 3 baris. Alhamdulillah. Itu udah maksimal gitu ya. 3 baris. 3 baris masih banyak, kalau musola bisa penuh. Benar? Oh, Masya Allah. Ya. Nah kata Nabi, sholat jamaah itu tabdulu min sholifan bisab'i wa isrina darajatan. Orang sholat berjamaah dengan sholat sendiri itu 27 derajat. Sholat sendirian cuma hanya 1 derajat. Jauh gak perbedaannya? Jauh. Makanya yang makmurkan masjid yang sudah megah itu, jangan cuma hanya bangun, benar, tetapi ayo kita bangun isi dengan majelis taklim, isi dengan zikrullah, isi dengan berjamaah. Insya Allah. 1. Itu kata ular. Wasani. Yang kedua, wahai para jamaah, kata ular, la tu'addi zakata malihi. Dia ini orang kaya, orang berkecukupan, hartanya beratak di mana-mana. Cuma sayang dia ini korek, pelit, buntut, kasihan. Tidak pernah memberikan zakat hartanya. Kadang ada orang kaya begitu, benar. Tadi itu harta penting milik buah. Kata Nabi, al-bakhil ba'idum minallah wa ba'idum minan nas qaribum minan nar. Orang yang bakhil, orang yang pelit, jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada manusia, dekat masuk api. Nauzubillah. Sebaliknya, as-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minan nas ba'idun minan nar. Orang yang murah tangan, orang yang bager, orang yang peduli terhadap fuqara dan masakin, menyantuni yatim piatu, dekat dengan rahmat Allah, dekat dengan manusia, jauh daripada api neraka. Dengan jadi orang pelit, mending jadi orang bager. Benar. Terkadang datang ke rumah kita orang yang minta-minta, benar? Karena kita maaf bu, nggak ada orangnya, itu yang ngomong bukan orang. Ada yang begitu. Masya Allah. Kenapa? Saking bakhilnya. Ngantongin duit 100.000 selembar, 50 selembar, 20.000 selembar, 10.000 selembar, 5.000 selembar, 2.000 selembar. Ada yang minta-minta di depan rumah kita. Itu yang kita kasih yang mana? Yang kita kasih yang mana? 100.000, 2.000. Ini Pak, ini saya pengalaman. Alhamdulillah. Ya, tahadus bini'am. Ketika saya di kampung sawah sebelum pindah ke kebun jahe, itu hari Jumat ada orang berpakaian serba hitam, pecinya hitam, baju kokonya hitam, celananya hitam, sampai ke sendal jepit pun warnanya hitam. Waduh, aneh gitu. Minta terus terang kepada saya minta sedekahnya 15.000. Terus terang itu Pak. Pas di kantong saya ada 15.000. Hebat itu orang. Ya,
bisa nebak ada isi kantong saya. Saya kasih 15.000 ini Pak. Ya, diikuti sama santri saya. Sampai 5 langkah sudah tidak. Jangan-jangan malah ikat gitu. Nah, begitu Jumat itu saya khutbah di FIK. FIK itu singkatan Pantai Indah Kapuk. Pernah pakai sana pernah? FIK namanya. Di sana ada lapangan bola. Itu yang khutbah, yang salat Jumat itu Gubernur Kalimantan, pengusaha dari Balikpapan. Saya khutbah pada hari itu, dan yang nyantri di tempat saya itu ada yatim piatu, ada orang-orang yang tidak mampu, dan semuanya ditanggung oleh saya, beli berasnya dan lain sebagainya. Nah, setelah salam saya minta sama jamaah dibawa santri itu. Ternyata ada orang kaya pengusaha menghampiri saya. Ustaz punya santri, alhamdulillah nih sedekah dari saya 15 lembar, duitnya keras-keras. Kirim saya duit-duitan itu, belum tahu bahwa itu duit dolar Amerika. Saya langsung diperlihatkan oleh saya kepada security. Wah, ini duit apa ini? Duit-duitan. Bukan Ustaz, ini duit beneran, duit Amerika. 1 lembar 1 juta rupiah. Yang benar Ustaz pada security. Biasanya balik Jumat itu lapar mangan dulu. Nggak ikat mangan, ingatnya nukerin. Duit kalah itu nasi sama duit non. Begitu satu kering ke tempat penumpang ternyata 15 juta rupiah. Itu bukan cerita bohong, benar. Masyaallah, itulah sedekah. Kata Nabi, "Manu bisomalun min sedekah bal yazdan." Tidak akan pernah dikurangi sedekah yang kita keluarkan, tetapi bal yazdan, ditambah dan ditambah. Yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Yakin. Masya Allah. Saya pulang langsung beliin beras itu, sambil beliin pakaian secukupnya. 15 juta kan lumayan. Kayak uang kaget, ya. Kau beli beras. Suka lihat uang kaget? Ya, suka nonton juga. Uang kaget 15 juta. Kau beli segala macam itu. Allah, seperti itu. Itu amal yang nyata di hadapan Allah di dunia. Masya Allah. Makanya Bapak, kalau nanti esok hari Jumat ada yang berpakaian serta hitam, kasih 15.000. Nanti balas 15 juta. Apa iya? Kalau enggak, bukan berdosa bohong. Beda kan? Masya Allah, seperti itu. Itulah sedekah. Hadirin yang sama berbahagia, siapa orang yang betah hidup dalam garis kemiskinan? Kita betah nggak miskin? Jawab, betah apa nggak kita miskin? Nggak betah. Kerek, dihina orang, benar? Ya, disepelekan orang miskin, nggak kepakai. Kalaupun meriung duduk di juru apa, di pojok. Kenapa orang miskin? Ya, makanya sahabat yang bernama itu sahabat, ya, berdampingan dengan Rasul, namanya Sa'labah. Sahabat Sa'labah ini punya kain atuh berdua dengan istrinya. Saking miskinnya itu sahabat. Jadi kalau Nabi amalan dan maghrib, dia buru-buru pulang, gantian kainnya dengan istrinya sholat. Isya buru-buru pulang, gak ikut wirid, gantian dengan istrinya. Lama-lama mungkin Sa'labah kagak betah kali, mandek sama Rasul, ya Rasul,
Aduh, kayaknya saya udah gak betah hidup miskin. Coba doakan saya biar hidup berkecukupan. Tenang ya Rasul. Anak yatim saya santuni, fuqara masakin lansia saya semuanya akan ayomi. Kata Nabi, am akfur au am ashkur. Apa Anda mau jadi orang kufur ataupun Anda mau menjadi orang yang bersyukur? Sahabat jawab, mau jadi orang yang bersyukur. Sudah, syukuri, kain aku berdua dengan istrimu, cukup, yang penting bisa ibadah. Pulang. Nanti doain sama Nabi. Satu kali seminggu datang lagi kagak betah. Kain udah pada sobek, udah tambahin. Datang lagi ya Rasul, coba deh doain saya biar hidup berkecukupan. Pokoknya kalau saya kaya, saya sugih, tenang semuanya. Ya tenang tuh. 2 kali kata Nabi, udah kau bersyukur kepada Allah, punya kain 1, bisa beribadah berdua, pulang. 2 kali kita didoain apa? 1 minggu 2 minggu datang lagi kagak betah hidup miskin. Allah, kita mah kaya benar. Kain kotak-kotak ada, yang warna biru ada, warna putih ada, salur. Masya Allah, kaya kita. Lihat salah Pak. Kata Nabi, benar ya Rasul. Pokoknya kalau saya hidup berkecukupan, saya akan bantu semua. Kata Nabi, angkat tanganmu sama Pak. Allahumma aghni saklabah. Ya Allah, berikan hidup kecukupan saklabah. Nabi yang berdoa, Nabi yang munajat kepada Allah, spontanitas doanya terijabah oleh Allah. Doanya diperkenankan oleh Allah. Beda dengan kita. Benar? Zuhur berdoa, asar, maghrib, subuh, isya. Kenapa nggak dijawab? Kenapa? Banyak kebulan asap rokok itu nyangkut di asap rokok. Enak. Kan sudah saya katakan, asap rokok itu asalnya iblis diusir oleh Allah dari surga turun ke dunia. Di surga iblis gak kencing. Begitu turun ke dunia, iblis itu kencing, terketawa, terbahak-bahak. Air kencingnya jadi pohon tembakau. Tembakaunya dibunuh sama kita. Berarti kita ngisap. Berarti kita ngisap kencing. Nah, sudah meninggal. Ada yang ngerokok ada? Ada yang ngerokok enggak? Banyak. Habis tahlil nanti pulang tahun. Makanya wajar kalau Muhammadiyah mengharamkan rokok, wajar. Kalau MD itu mengharamkan rokok. Kenapa? Karena rokok itu sama dengan ngisep air kencing. Air kencing setan ngisep. Padahal mah masuk asap keluar. Coba pikirin deh. Masuk asap keluar angin. Tapi enak tuh. Wis makan orang turun. Benar. Jangan jamaah kiainya ngerokok, benar? Jangan santri kiainya ngerokok. Hadirin yang sama berbahagia, saklabah didoakan oleh Nabi. Dikasih kambing 2, 1 larang, 1 wadon. Kata Nabi, bawa pulang. Mudah-mudahan kau hidup dengan kambing ini berkah. Karena doa Nabi diterima doanya oleh Allah. 2 jadi 4, 4 jadi 6, 6 jadi 8, 8 jadi 10. Terus sampai ribuan ekor kambing saklabah. Setiap bukit Madinah penuh dengan kambing saklabah. Saklabah kaya karena jadi saudagar kambing. Udah kaya mulai telat berjamaah, qomat baru masuk. Ada begitu ada? Qomat baru masuk. Aina salabah kata Rasul. Aina salabah. Huna ya Rasul. Di mana salabah? Di belakang ya Rasul, panggil sama Nabi.
Kenapa salah kok belakangan dulu? Saya mau berangkat berjamaah ya Rasul, itu kambing hilang. Saya nyari kambing dulu. Kan begitu udah kaya, benar? Benar. Berjamaah mau nomor 2, yang penting kambing disariin. Udah ketemu kambing, baru udah komat baru masuk. Jumat ada baru masuk. Kenapa? Ngurusin kambing kebanyakan. Akhirnya seperti itu tuh. Makanya kita jangan minta kaya, minta cukup. Insya mau beli mobil ada duitnya, cukup namanya. Mau bangun rumah ada, mau berangkat haji ada, mau umroh ada, cukup itu. Kalau kaya belum tentu kita bisa bawa, benar? Hadirin yang sama berbahagia. Yang ketiga satu lagi. Kata ular, kenapa saya diperintahkan Allah untuk mengazab mayit ini? Wasanisa. Yang ketiga, la sima'a